Puasa yang tidak sehat itu adalah puasa yang melakukan segala sesuatu yang tidak terjadwal dan tidak teratur. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama channel Tabib TV. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel ini. Puasa yang tidak sehat itu adalah puasa yang melakukan segala sesuatu yang tidak terjadwal dan tidak teratur. Contoh, pada saat kita sahur, kita tidak sahur. Nah, itu akan melemahkan imunitas kita. Karena kan sepanjang hari, dari sahur sampai buka, kita membutuhkan energi. Karena manusia itu membutuhkan energi. Manusia itu membutuhkan suatu energi untuk melakukan physical activity. Physical activity itu apa? Jadi aktivitas fisik yang normal. Jadi kalau di dalam ilmu wellness and rehabilitation, aktivitas itu ada 3. Physical activity, yaitu aktivitas normal, fisik. Kedua adalah exercise activity, yaitu aktivitas yang dengan dia berlatih. Dan ada lagi fitness activity. Fitness activity itu adalah melakukan suatu olahraga yang terdapat tahanan. Tahanan itu seperti resisten. Puasa sehat dimulai dari keberkahan sahur, ya. Jadi begini, sahur itu adalah biasa kalau kita sahur itu kan memberikan asupannya, asupan daripada mineral, asupan daripada protein, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, tadi seperti saya katakan bahwa manusia itu pada saat keadaan sadar, dia akan melakukan physical activity. Pada saat melakukan physical activity, pasti dia akan mengeluarkan energi. Nah, energi itu adalah energi dasar dari manusia, energi kehidupan. Contoh, orang bernafas pun butuh energi. Orang melakukan suatu hal, berdiri, duduk, jalan, dan segala macam, dia membutuhkan energi. Nah, energi dasar itu pada saat puasa kita ambil di sahur. Jadi kurang baik kalau orang berpuasa tanpa dia sahur. Oke, sehari 2 hari dia boleh, tapi untuk selanjutnya akan mengurangi energi dalam tubuh kita dan mengurangi sel-sel organ dalam tubuh kita. Jadi itu fasting atau puasa itu adalah suatu pola untuk mengatur metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik. Saya dengar kata-kata itu agak bingung juga, karena saya mendapat kata-kata itu pada saat saya sedang studi di luar negeri, di mana komunitas, malah orang-orang non-muslim ya, sedang melakukan fasting atau puasa, walaupun dia tidak puasa seperti kita melakukan ibadah. Jadi puasa itu membuat tubuh kita mengatur metabolisme. Mengatur metabolisme, ingat, pada saat kita puasa, kita mengajari organ-organ tubuh kita mengikuti aturan sesuai dengan pola kita bersahur dan berbuka. Nah, ini harus kita paham. Karena kalau kita tidak puasa, kita tidak mengatur pola. Makanya guru saya dia bilang, kata dia, orang akan sehat pada saat dia misalnya pagi dia makan, ini di luar puasa, pagi makan jam 6, jam 7. Siang jam 12 atau jam 1, malam jam 6 atau jam 7. Itu pola. Nah, kalau puasa kan lain, sahur dan berbuka maghrib. Nah, itu pola. Jadi kita tuh mengajar organ dalam untuk mengikuti aturan. Karena organ dalam tubuh manusia itu bisa kita ajari, termasuk lambung. Lambung itu bisa mengeluarkan enzim lambung sesuai dengan jam-jamnya. Kalau kita ajari dengan apa? Dengan pola makan. Kalau kita mengatur pola makan, berarti kita mengatur pola metabolisme, berarti kita mengatur pola sekresi atau pengeluaran. Makanya orang yang gampang terkena penyakit, apalagi orang yang hidup di kota, itu karena dia tidak bisa mengatur pola makan. Misalnya contoh begini, seharusnya dia makan siang, tapi dia boleh makan pagi. Berarti selama berapa jam dia tidak makan. Jadi kemarin dia makan pagi jam 7, besoknya jam 12. Ya tubuh kan meminta, kok kemarin saya jam 7 pagi suruh makan, kok kenapa sekarang jam 12? Nah, sama kayak sahur.
Sahur kita makan nih, saya jam 3 atau setengah 4 atau jam 4 lah, suruh makan. Tahu-taunya besoknya dia nggak puasa misalnya. Dia tidak jadi merubah pola siklus metabolisme tubuh. Nah, ingat, perubahan siklus metabolisme tubuh itu akan membuat terjadinya kerusakan organ dalam. Ini bukan kata-kata saya, sudah beberapa riset mengatakan begitu. Jadi kalau orang puasa, seperti orang itu meriset tubuhnya. Jadi kalau misalnya kita punya HP kan kadang-kala kalau terlalu banyak aplikasi dia sering hang misalnya. Apa yang kita lakukan? Pasti kita riset, kita matikan. Sama kayak tubuh kita. Bila kita udah makan yang ngaco, kita makan gorengan, makan mie dan segala macam. Nah inilah di Ramadan ini, di luar kita menjaga ibadah, ini sedang meriset tubuh kita ini sebenarnya. Jadi ini sebenarnya meriset seluruh organ dalam. Jadi dari sisi kesehatan juga bagus. Dan juga mengurangi sampah metabolisme. Mungkin pada saat kita nggak puasa kita makan segala macam, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi. Nah sekarang turun semua. Nah, jadi tapi yang sekarang ini tantangannya adalah pandemi. Tapi intinya kalau kita bicara puasa itu sangat-sangat memperbaiki organ dalam satu. Kedua, meriset atau memperbaiki pola metabolisme. Jadi dua hal. Dan satu lagi lupa, mendetoks. Jadi kesimpulannya adalah satu, pertama kita harus sahur, itu yang pertama. Sahur. Tapi sahurnya tolong diperhatikan kualitas makanannya. Seperti apa? Jadi dalam satu sediaan makanan kita harus siapkan seperti nasi, daging, ya, terusnya sayur, buah dan susu. Jangan lupa sampai susu. Dan yang satu lagi madu. Nah, itu adalah kualitas. Kemudian pada saat puasa jangan stres yang berlebihan. Harus sudah mulai memanage stres kita. Apalagi dengan kondisi sekarang. Dan juga tidur. Ini penting juga tidur karena terkadang dia mau sahur dia nggak tidur. Ini harus mau tidur. Jadi pola makan, stres, tidur harus dijaga. Dan juga satu lagi yang utama yang tadi mungkin belum tersebutkan, yaitu adalah menjemur sinar matahari. Karena matahari itu akan menaikkan vitamin D. Jam berapa yang bagus, Pak? Yang paling bagus, kalau ini pendapat saya pribadi, jam 9 sampai setengah 10. Kenapa? Karena kalau di bawah jam 9 matahari kurang terik, otomatis tidak menstimulus dengan cepat vitamin D keluar. Cuma ada beberapa orang bilang, oh ultraviolet. Ya segala sesuatu hal, apa yang kita buat pasti ada eksesnya. Tapi jam 9 dan setengah 10 itu adalah merupakan jam yang tepat. Jadi tidak terlalu terik juga gitu.